Ketika DPR merasa dilangkai Mahkamah Konstitusi, pertanyaannya bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi siapa yang seharusnya tak bisa dikalahkan? Konstitusi atau kekuatan politik? Beyond Headline hadir lagi dalam membaca kekuasaan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengeluh. Ia mengeluh, DPR sudah capek-capek membahas undang-undang, tapi kemudian dibatalkan oleh 9 hakim konstitusi. DPR merasa legitimasi politiknya menurut hasil pemilu diremehkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal itu diucapkan oleh politisi Partai Gerindra saat melakukan rapat dengar pendapat umum berkaitan dengan pembahasan soal revisi KUHP. Tapi jika ditilik dari sejarahnya, apa yang dikatakan Habibur Rahman hanyalah repetisi kegundaan dari DPR terhadap sejumlah undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Curhat atau curcol Habibur Rahman bukanlah hal yang baru. Dulu ketika Bambang Pacul menjabat Ketua Komisi 3 DPR juga pernah curcol. Sejumlah politisi juga pernah curcol, bagaimana mungkin undang-undang yang dibahas oleh 500 lebih anggota DPR kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan pada era Bambang Pacul mengatakan bahwa hakim konstitusi yang diusulkan DPR semacam direksi dan DPR adalah pemegang saham. Ketika direksi menyimpang dari kehendak pemegang saham, tentunya pemegang saham berhak mengkoreksi. Itu yang terjadi ketika sejumlah hakim konstitusi kemudian mengkoreksi Undang-Undang Cipta Kerja dalam uji formil. Dan dampaknya Komisi 3 DPR kemudian merecall Hakim Konstitusi Aswanto. Sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Kemudian Aswanto digantikan oleh Guntur Hamzah secara tidak prosedural juga. Jadi langkah yang dikatakan oleh Habibur Rahman dan Bambang Pacul sebetulnya ekspresi dari kegundaan DPR ketika sejumlah undang-undang itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan argumen meaningful participation. Seperti yang dikutip oleh Habibur Rahman. Meaningful participation itu adalah guidance yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar DPR itu betul-betul melibatkan publik, bagaimana suara publik itu didengar, suara publik itu dipertimbangkan, dan publik mendengar kembali apa respon DPR setelah ada masukan. Meaningful participation adalah salah satu cara bagaimana DPR melibatkan publik, melibatkan rakyat, karena rakyat inilah yang mengantarkan anggota DPR itu menjadi wakil rakyat di parlemen. Dalam banyak praktek, meaningful participation diterapkan hanya ala kadarnya. Kadang-kadang diundang menjadi rapat dengar pendapat umum, tidak diberikan DIM, diundang dalam rapat dengar pendapat, tapi juga tidak diketahui. Mungkin juga perlu ditanya, ketika rancangan undang-undang BUMN disahkan oleh DPR dan pemerintah, dan DPR kemudian melepaskan bahwa pejabat dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, siapa publik yang didengar? Itulah yang kemudian terjadi dalam kasus gugatan dari Habibur Rahman soal seringnya undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Tapi pertanyaan kritisnya kemudian, mengapa undang-undang itu dibatalkan? Meaningful participation atau partisipasi bermakna hanyalah salah satu alasan untuk menguji formil sebuah undang-undang. Artinya pelibatan publik itu harus.
Dan memang seharusnya memang demikian. Publik memang seharusnya dilibatkan dalam proses pembahasan undang-undang. Bukan hanya wakil rakyat, sementara rakyatnya tidak pernah diajak. Tetapi asas partisipasi publik lewat meaningful participation itu dalam proses legislasi itu memang harus dipenuhi. Tapi tidak sepenuhnya bahwa pembatalan undang-undang itu karena meaningful participation. Tapi karena memang jelas ada pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dan peran DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar memang adalah menguji pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi. Dan itu ada di konstitusi itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah sebenarnya pertarungan antara supremasi konstitusi dan supremasi politik. Habibur Rahman, Bambang Pacul lebih mengedepankan pada supremasi politik, di mana DPR lebih berkuasa dalam pembentukan undang-undang. Apakah dalam negara demokrasi, hukum tunduk pada kekuasaan politik, atau kekuasaan politik harus tunduk pada konstitusi? DPR mewakili supremasi politik, suara mayoritas hasil pemilu. Tapi Mahkamah Konstitusi didesain menjadi supremasi konstitusi, batasan yang mengatur kekuasaan agar tidak absolut. Demokrasi tanpa batasan hukum akan menjadi tirani mayoritas. Ketika suara mayoritas bisa memutuskan segalanya tanpa koreksi hukum, maka hak minoritas, hak warga, bahkan prinsip konstitusi bisa dibungkam atas nama rakyat. Jadi, Mahkamah Konstitusi bukanlah rival dari DPR. Mahkamah Konstitusi menjaga agar pasal-pasal itu tidak melanggar konstitusi. Perdebatan ini bukan soal kalah dan menang antar lembaga, tapi soal siapa yang menjaga akal sehat demokrasi. Ketika MK dibentak karena membatalkan undang-undang, kita perlu waspada. Mungkin yang terusik bukan hanya martabat lembaga, tapi hasrat kekuasaan yang ingin melampaui konstitusi. Kita boleh berbeda pendapat dalam politik, tapi semua harus sepakat dalam satu hal, bahwa konstitusi harus lebih tinggi dari ambisi kekuatan politik siapapun itu. Karena jika konstitusi bisa dilangkai oleh suara mayoritas, maka yang hilang bukan hanya pasal, tapi masa depan demokrasi itu sendiri. Apa jadinya jika lembaga yang mengaku wakil rakyat justru gusar saat kehendaknya diuji lewat konstitusi? Bukan hanya membaca undang-undang, tetapi membaca juga undang-undang dasar. Silakan share, like, dan berikan komentar yang setuju maupun yang tidak setuju.